Nah, terima kasih yang mulia. Lanjut kepada ahli Prof. Bambang Hero. Nah, saudara ahli, di awal saya mau memastikan dalam hal perhitungan yang ahli lakukan, ahli dalam hal ini konsennya bidang keahliannya di bidang apa? Ya, saya sudah ahli penuanta, yang kemudian di sini yang kami hitung itu adalah akibat dampak dari kerusakan kerja, yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Iya, betul. Berarti ada dampak yang diakibatkan oleh kegiatan yang ada di atas kekayaan negara, kemudian menimbulkan dampak atau kerusakan. Betul. Itu dapat dihitung? Tentu saja dapat. Dapat dihitung. Apakah ahli dalam menghitung dampak atau kerusakan lingkungan tersebut? Ya. Apa yang menjadi dasarnya dalam ahli menghitung tersebut? Apakah menggunakan suatu metode atau sudah ditentukan, sudah ada aturan yang mengatur bahwa pada saat terjadi kerusakan lingkungan begini, ini nilai yang diakibatkannya, ada rumusnya tersendiri. Bagaimana? Ya, jadi untuk kerugian lingkungan itu sudah bisa dihitung dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Seperti itu, Pak Sipil. Dan ini sudah bertahun-tahun dilakukan. Ada perhitungannya. Sudah ada. Sudah ada hasilnya. Yang paling besar itu salah satunya itu adalah nanti bisa dicek di putusan kasasi 460 K Perdata 2016, kemudian dikeluarkan dengan putusan PK 666 Perdata tahun 2017, nilainya 16,2 triliun. Itu sudah disampaikan. Nah, pada saat terjadi kerusakan lingkungan, ada nilai yang bisa dihitung di sana. Betul. Nah, nilai kerugian tersebut dan nilai kerusakan tersebut itu menjadi beban siapa dalam ketentuan peraturan tersebut? Nah, itu adalah beban korporasi tersebut. Jadi ada 3 kerugian. Pertama itu adalah kerugian ekologis, kemudian kedua itu adalah kerugian ekonomis, yang ketiga itu adalah pemulihan. Semua itu dimintai pertanggungjawaban kepada korporasi masing. Begitu juga dengan kasus di putusan 460 K Perdata 2016, 16,2 triliun. Berarti sudah ada dasar. Sudah ada. Sudah ada rumus dalam perhitungannya, bukan metode lagi ya. Betul. Ada rumus dalam perhitungannya dan itu dibebankan kepada maka sudah ada jurisprudensinya. Bahkan kemarin Desember lalu sudah juga putus kasusnya di Jakpus ini 751 miliar. Jadi perusahaan itu punya izin, punya IU, tapi dia lalai melindungi areanya dengan ancaman kebakaran, maka dibertanggung jawab terhadap 1.500 hektar, dan itu adalah menjadi tanggung jawab mereka 751 miliar. Oke, Ali, langsung saja. Karena tadi konstruksinya sudah ada. Nah, dalam hal perkara ini, kan Ali diminta oleh penyidik untuk melakukan perhitungan tersebut. Betul. Betul. Itu sama. Nah, bisa Ali sampaikan secara singkat dan apa saja yang Ali nilai, apa saja yang Ali hitung, kemudian kerusakan ini bagaimana cara menghitungnya dan berapa nilai kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Oke, ini saya langsung karena yang mulia selalu bilang efektif efisien, maka saya jadi dasarnya itu nanti bisa dicek ke SKMA 36 tahun 2013 tentang perlakuan penanganan perkara yang itu. Sebelumnya itu yang digunakan itu adalah Permen LH 13 tahun 2011. Itu silakan disitu, jadi bagaimana? Ya, dan itu yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ini. Di situ disebutkan harus ada apa yang disebut dengan scientific evidence, bukti ilmiah. Karena apa? Karena ketika kerusakan terjadi, itu sudah patut diduga, makanya melakukan kegiatan itu harus berarti causal prinsip. Karena ada ancaman serius di situ yang tidak bisa dipulihkan kembali. Itu masuk di dalam perhitungan. Sehingga kami turun ke lapangan kepada 5 korporasi itu. Kami lakukan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Ya, jadi foto-foto ini sebagai saksi. Bahkan kami menggunakan citra satelit saya kira untuk memastikan seperti apa kondisi. Bahkan kami tahu di luar area itu berapa yang sudah dikerjakan di luar itu seperti itu.
Jadi ini beberapa contoh saja korporasi itu, ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, jadi apa yang kami hitung itu kita pastikan apakah memang benar telah terjadi perubahan dari kawasan hutan telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kami cek lapangan dengan tim dengan tim Pitsus. Kita ukur satu blok per hektar itu berapa jumlah sawitnya. Kemudian juga kita cek apakah dia gambut atau bukan. Kemudian kita cek lagi sampai tingginya kami ukur. Ya, dan kemudian juga kita ambil sampel juga untuk memastikan kerusakan. Nah, nanti karena perhitungan kerugian itu didasarkan hasil kerusakan yang terjadi dan karena harus pasti ternyata sesuai dengan SAM tadi, sertifikat evidence tadi, maka dilakukan proses pengambilan sampel di lokasi tersebut. Mulai dari yang pertama memastikan, nanti kan yang mulia tadi, itu kan bisa misalnya Bapak bilang bahwa itu sawit, nah, kami ambil sampel sawit, kami ambil juga biji sawitnya, diambil juga tanahnya, kemudian itu dibawa ke lab, kemudian dipastikan berdasarkan itu secara saintifik laboratoris memang betul telah terjadi kerusakan. Jadi kami berangkat dari nah sehingga dalam perhitungan ini kita bagi tiga, ada kerugian ekologis, ada sekian parameter yang nanti bisa ditunjukkan, ya. Kemudian nanti ada kerugian ekonomi lingkungan karena setiap penurunan kerusakan itu berimplikasi kepada umur pakai lahan. Nah setelah itu karena dia sudah rusak, telah berubah dari kawasan hutan yang ikut tanpa berubah dari fungsi tadi, ya, saya dari kerusakan maka harus dipulihkan. Itu regulasi itu angka semua itu ada di dalam Permen LH nomor 7 tahun 2014. Nah, nanti kawan saya, Profesor Dr. Basuki Wasis ini menunjukkan fakta itu benarkah telah terjadi kerusakan. Nanti data hasil analisa laboratorium itu akan ditunjukkan pada dia seperti ini. Yang berangkat dari situ, ini kan itu menggunakan Permen LH 7 tahun 2014. Sehingga seperti yang ditampilkan di sana itu sebagai salah satu contoh, coba satu korporasi saya misalnya. Misalnya PT apa ini? PT BBU, silakan. Next, berikut. Ya, nah, jadi misalnya PT BBU dari luasan sekian, kami tahu dengan perhitungan Permen LH 7 2014 itu kerugian lingkungan hidup atau kerugian ekologis adalah 8,69 triliun. Kemudian biaya kerugian ekonomi lingkungan tadi ya, kalau digabung 10 cm saja itu nilainya akan berubah. Tidak dilakukan proses pemulihan maka akan terjadi kerusakan yang berlanjut. Artinya apa? Bisa jadi pada proses putusan nanti kerugiannya itu dikatakan misalnya kerugian totalnya itu adalah katakan misalnya 15 triliun, tetapi kalau kerusakannya tidak segera dipulihkan dan berlanjut mungkin angka 15 itu akan bertambah. Nah, makanya kami dalam minta kepada para penggugat segera menghentikan seluruh kegiatan di situ untuk mempertahankan supaya jangan terjadi terus berlanjut. Jadi berdasarkan itulah kami sampai pada perhitungan. Saat itu untuk melengkapi data tadi karena sudah dipanen dan sebagainya, kami dasarnya adalah perhitungan ada statement ini sehingga keluar angka berapa misalnya sawit yang dihasilkan. Nah, silakan Pak, mungkin yang terakhir, next yang paling ujung saja. Silakan Pak Jaksa. Nah ini sehingga angka 73 itu keluar dari situ. Misalnya PT PAL luas 10.000 hektar, kemudian lingkungan hidup itu adalah sekitar berapa? Kecil sekali, 19,sekian triliun. Stabilitas subur dengan luasan 6,1 sekian, 12,sekian triliun. Bahan benih utama itu 7.971 hektar, 15, sekian triliun. Kemudian PAM dengan luasan 3.000 sekian triliun, dan kemudian PT Kencana Mapani, ya meskipun sudah punya HGU, ada proses yang dia tidak tadi clean and clear seperti disampaikan dari awal, itu sehingga 14, sekian, sehingga total untuk perusahaan 5 korporasi saja itu adalah 73,6 sekian triliun. Begitu Pak.
Oke, ahli. Nanti angka yang ahli hitung ini, Ya. ya, ini merupakan angka pada saat ditemukan hasil dari laboratorium kemudian ditemukan kerusakan lingkungan. Nah, itu bagaimana? Apakah perhitungan ini ahli lakukan itu berdasarkan kepada Permendagri, kemudian ada kondisi tertentu yang mungkin bisa menentukan kenapa ini bisa masuk ke dalam hitungan sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Kondisi bagaimana yang dipenuhi oleh alam dari kawasan hutan ini sehingga dia dapat dihitung dan ini benar sudah terjadi kerusakan lingkungan. Dengan saya dan Profesor Basuki salah seorang inisiator lahirnya dan program ini. Jadi kami tahu persis proses perjalanan itu sehingga poin yang pertama itu harus dipastikan rusak. Rusak itu bukan kata kita, tapi berdasarkan hasil analisa laboratorium. Makanya pada saat di lapangan kita acara pemeriksaannya, kemudian penyidik sendiri mungkin pengalaman selama ini Pitsu sudah pernah membawa sampel ke lab, itulah pertama kali karena kami tidak mau intervensi siapapun. Jadi kami hanya didasarkan ansih kepada hasil analisa laboratorium termasuk luas dan kami juga didasarkan kepada hasil citra satelit dan beberapa data yang kami kumpulkan dari penyidik. Nah, dan hasil ini tergabung dalam laporan hasil perhitungan tadi ya. Betul. Tergabung di situ semua. Kan hanya pengaturan saja itu. Tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Sabun. Pengaturan seperti apa namanya, mohon izin lokasi pokoknya. Kayak bupati, bupati atau wali kota lah kalau di kota. Tapi namanya hutan ya di kabupaten. Kepada bupati. Tapi kuncinya dia tetap dia harus wajib alih fungsi rubah status tadi dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan atau disebut dengan area perkebunan lain. Setelah itu silakan berproses. Maksudnya apa coba? Jadi gini, ya, kawasan hutan itu harus diubah fungsinya kalau digunakan kegiatan non kawasan non hutan. Kita sebut dengan APMK. Disitulah dilakukan apa yang disebut dengan proses alih fungsi. Alih fungsi. Ya, kalau dia itu lahan strategis, itu ada di apa namanya pasal 19 Undang-Undang 199 ayat 1, 2 dan 3. Yang lain itu diatur oleh yang itu ada seperti yang sampai. Sehingga apa? Sehingga ketika beroperasi itu dia sudah bukan kawasan hutan lagi. Sehingga meskipun ada HGU, tetapi di situ. Nah ini contoh, ini kawasan hutan. Ya. Kawasan hutan kemudian ada suatu badan atau usaha yang memohonkan lokasi. Itu kan kalau yang namanya izin lokasi itu kan ke pemerintah daerah. Betul. Nah, jadi yang diberikan tadi itu apa? Lokasi, menunjuk lokasinya saja diberikan kewenangan itu apa? Karena tadi keputusan tentang itu tetap dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Keputusannya? Bahwa ini diizinkan atau tidak itu adalah Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan. Kalau tidak dia keluarkan apapun alasan dia tetap kawasan hutan. Mau dia bentuknya itu lapangan sepak bola, mau dia bentuknya semak belukar, maka selama itu juga dia disebut dengan kawasan hutan. Jadi yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah itu sisi administrasinya saja atau apa? Harus jelas ini, harus Kan tadi sudah dijelaskan oleh seolah-olah ini kadang-kadang bupati atau mungkin gubernur kepala daerah punya kewenangan untuk memberikan izin. Kadang-kadang seperti itu Pak. Image masyarakat seperti itu. Jadi harus dikelirkan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan selama itu belum dialihfungsikan dari kawasan hutan menjadi non kawasan, maka selama itu dia tetap kawasan hutan. Tetap kawasan hutan. Kalaupun ada campur tangan perizinan dari pemerintah daerah, ada di sisi administrasi. Penyaluran pusat saja begitu. Seperti ILO, IUP kan Pak. Itu kan pemerintah daerah. Tapi belum boleh kata ahli. Belum boleh melakukan aktivitas itu. Harus ada izin pelepasan hutan. Itu kuncinya ya. Betul sekali. Kira-kira
Siap. Terima kasih yang mulia. Sedikit yang mulia tambahan terkait dengan yang mulia tambahan tadi. Saudara Ali, Bung Ali menyinggung ini seperti yang saya tanyakan tadi yang terakhir. Untuk kawasan hutan, jadi Pak Saudara itu sudah menyatakan bahwa kegiatan yang ada di sana, seperti Pak juga katakan bahwa adalah kegiatan kehutanan yang ada di sana. Apakah pertama, apakah kegiatan perkebunan termasuk ke dalam kegiatan kehutanan tersebut? Bukan. Nah, apakah pada saat untuk kegiatan perkebunan itu pada saat statusnya, ya, pada saat sertifikatnya, pada sertifikatnya pada saat bagaimana baru ada boleh kegiatan perkebunan di sana? Yang pertama tadi yang mulia juga state itu harus diubah dulu statusnya dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Karena apapun alasannya, dia tetap kawasan hutan. Jadi pada saat dia kawasan hutan terbatas hanya kegiatan kehutanan. Ya, itu masih dia harus ubah. Karena perkebunan itu bukan bagian kegiatan dari hutan. Jadi perkebunan di luar kegiatan. Iya. Terima kasih. Cukup ya. Kami lanjut ke Prof. Wasis. Saudara ahli, Prof. Wasis, yang bisa dijelaskan dulu ahli tentang keahlian saudara itu di bidang apa dan terkait dengan hal apa? Baik, Bapak Fokus Hakim yang mulia, Bapak Penuntut Umum, Bapak Pengacara, saya keahliannya kerusakan tanah dan lingkungan. Kerusakan tanah dan lingkungan. Nah, tadi sama dengan yang lain bahwa ada permintaan dari penyidik kejaksaan terkait dengan perkara kita Palma ini, kemudian dalam yang dihitung oleh Prof. Bambang Kero terkait dengan lingkungan hidupnya, bagaimana kerusakan. Nah, kemudian ahli dalam hal ini menilai apakah sudah terjadi kerusakan lingkungan di situ atau tidak, benar? Betul. Nah, betul. Nah, kemudian tadi kan sudah dikatakan oleh Prof. Bambang bahwa bersama dengan ahli juga ikut melakukan mengambil sampel untuk dilakukan penelitian untuk mengecek apakah sudah terjadi kerusakan hutan atau tidak. Nah, untuk sampel yang diambil tersebut, apakah itu sudah memenuhi standar bahwa misalnya gini, bahwa pada saat suatu areal ya luasnya sekian itu minimal sampelnya pada beberapa titik atau luasan berapa? Itu bagaimana? Itu sudah dilakukan atau belum? Sudah diambil semua. Sudah ya. Ada dalam laporannya berapa titik segala macam ada. Silatnya ada. Oke. Nah, kemudian setelah sampel diambil, kemudian dilakukan penelitian dibawa ke laboratorium. Nah, bisa dijelaskan kepada kita bagaimana hasil terhadap riset tersebut? Apakah apa kerusakan yang terjadi? Apa jenis kerusakan yang terjadi? Apa akibatnya? Apa dampaknya dan apa penyebabnya? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Kerusakan itu pada prinsipnya ada dua. Jadi ada kerusakan yang berizin, ada kerusakan yang tidak berizin. Di mana itu terjadi? Bisa di kawasan hutan, bisa di APL, bisa di lahan masyarakat, bisa di kebun. Selama kegiatan itu tidak memiliki izin yang lengkap, termasuk ini Pak yang mulia, majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kalau izinnya terjadi kerusakan Pak, seperti itu. Jadi kami berbeda dengan rezim tadi, tapi yang jelas perubahan kawasan hutan tropis yang menjadi kebun, menjadi HTI pasti terjadi kerusakan. Sehingga maka izinnya itu harus lengkap, izin lokasi, izin prinsip, kemudian dia harus memiliki AMDAL, kemudian izin lingkungan, baru kemudian HGU, baru dia boleh kerjakan. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan. Nah, kerusakan di lokasi saya langsung saja di sini. Batasannya apa kerusakan ini? Ini sudah diatur oleh negara. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayat lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pasti Pak disebutkan. Nah, kemudian kriteria baku itu diaturlah batasannya apa? Batasannya adalah
kriteria kerusakan pada lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayat lingkungan hidup yang didapat dipegang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Seperti itu. Jadi kalau seperti di tempat kita ini memang fungsinya nanti itu boleh, Pak. Tapi kalau tidak berizin, jadi kerusakan seperti itu. Saya langsung ke lokasi, Pak. Jadi di lokasi Bapak Surya Darmadia dari Lama ini ada dua, ada tanah gabut, ada tanah mineral sebenarnya di lokasi itu. Jadi tanah gabut. Yang pertama kami ke lokasi setelah dapat izin tadi ya, tentunya kami diperintahkan oleh pimpinan kami, kemudian kami meninjau lapangan, kemudian kami nilai apakah kerusakannya ada dua. Pertama kerusakan pengamatan di lapangan dan kemudian hasil analisa laboratorium. Hasil analisa laboratorium itu bukan nilai kami, Pak, itu laboratoriumnya telah tersertifikatkan. Jadi sangat objektif sekali. Nah kemudian di PT Bayu Bening ini, PP-nya tadi disebutkan tadi, Pemprov Bambang itu PP 71 salah satunya. Kemudian yang lebih detailnya itu di PP 150 tentang kerusakan tentang biomasa, Pak, di hutan, di lahan pertanian dan kebun itu kerusakan biomasa. Nah kemudian di PT Bayu Bening utama, saya baca di sumiannya. Jadi pada PT Bayu Bening utama ini parameter yang ada apakah di lokasi terjadi erosi tanah itu diminta. Di lapangan kita temukan terjadi erosi tanah. Kalau di hutan nggak ada, Pak. Kita kalau di hutan bagus, hutan dan tropis itu jalan hujan nggak ada tempat erosi, Pak. Nah itu meresap semua dalam tanah. Dan ini terjadi bagi inovasi ini. Dan cukup pemeriksaan di lapangan ada sampai 10-20 cm. Kemudian parameter kedua terjadi subsiden. Karena di lokasi itu telah terjadi kegiatan dan kegiatan menebang, bikin jalan, cut and fill. Itu kegiatan yang paling rusak. Dan itu terjadi subsidi misalnya. Gabut itu kan tidak boleh persyaratan yang harus dipenuhi pengelolaan gabut tidak boleh ada subsidi. Dan di sini terjadi subsidi. Itu bisa sampai 10-20 cm, bahkan ada 60-80 cm ukuran kami. Kemudian kedalaman dangkal bersama tadi sebutkan berbambang itu 60-80 cm, ternyata pada tinggi muka air yang 40 cm. Jadi gabut itu terus akan turun. Maka diharapkan itu segera dinaikkan tinggi muka air di PT Bayu Bening utama. Kemudian hasil pH sama, hasilnya juga ditunjukkan seperti itu. Di pH-nya itu diminta nilainya di bawah 4 atau di atas itu terpenuhi di lokasi. Kemudian redox, analisa redox itu menunjukkan juga kerusakan dan ini terpenuhi. Semua parameter yang kita ambil 4 titik itu terpenuhi. Jadi artinya di PT Bayu Bening utama telah terjadi kerusakan. Dengan kegiatan apa dia terbang, pokoknya diganti ke bongkar sawit, KNP dan seterusnya. Saya lanjut aja. Ini yang kedua, Palma 1, ini sama juga, Pak. Ini hasil pengamatan juga terjadi erosi. Yang kemudian subsiden saya cepat saja, sama kemudian air dangkal juga terpenuhi. Kemudian pH-nya juga terpenuhi, ditambah gabut, Pak. Ini saya sebutkan. Kemudian redox terpenuhi. Jadi di Palma 1 juga terjadi kerusakan tanah dan lingkungan. Saya lanjut saja. Nah di sampingnya itu ada pabrik, Pak. Jadi pabrik Bayu Bening ini ada pabrik apa saja PKS di lahan gabut juga. Dan ini kawasan hutan. Jadi lokasi itu semua kawasan hutan, Pak. Kalau bagi kami sih mau kawasan hutan, mau lahan kebun atau apa, selama perizinan tidak lengkap terjadi kerusakan terpenuhi. Balik, Pak. Ya. Baik, terpenuhi, Pak, semua erosi tanah bersama, konsisten dengan subsiden, kedalaman tanah dan Sebentar, Pak, sebentar. ya. Jadi saya menggarisbawahi kalau selama perizinannya tidak lengkap, Ya, apakah secara otomatis terjadi kerusakan tanah? pasti, Pak. Pasti. Pasti. Seperti lokasi ini saya di ruang ini, Pak, salah satu tanah ekosistem yang bagus itu kalau ada hujan turun itu dia meresap, Pak. Harus meresap ke dalam tanah. Namanya infiltrasi. Jadi kuncinya kalau
perizinannya tidak lengkap, Iya, tidak mengikuti regulasi yang ada, betul. itu secara otomatis terjadi kerusakan. Betul. Terjadi kerusakan. Pasti, Pak. Kami sudah di lokasi tambang pernah, bahkan Dasarnya Jamping limbah itu juga menyebabkan Ya, kerusakan. dasarnya apa? Dasar kita berpijak. Kalau umpamanya regulasinya tidak dilengkapi, Iya. ya izinnya tidak ada, umpamanya apa pokoknya udah jadi kebun aja lah kawasan kita ini. Iya, Maka karena secara otomatis terjadi kerusakan tanah. betul, Kan gitu. betul. Nah, dasarnya dari mana dasar hukumnya? Ya, regulasi negara itu di salah satunya Undang-Undang 32 itu, Pak. Ah, Undang-Undang 32 itu. di Undang-Undang 32. Iya, tahun Di Undang-Undang 32 2009 tentang jadi undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pak. lingkungan hidup. Iya, dibacakan supaya tidak salah. Iya, itu kita harus tahu. Kalau kita ngomong itu sudah pasti. Kalau udah pasti nggak demikian itu dasarnya apa kita berpijak dengan itu? Bukan hanya dari segi keilmuannya saja, tapi dari dasar hukumnya kita harus tahu. Iya, kita dipandu, Pak, oleh Undang-Undang 32 itu. 32 ya. Betul. Sekarang begini, ini menyangkut tentang hitung-hitungan apakah kerugian negara ataupun perekonomian negara. Kalau ahli menyatakan ini adalah terjadi kerusakan, berarti kan terjadi kerusakan atau merusak lingkungan lah berarti. Iya. Iya, Pak. Iya. Bisa dihitung. Bisa, Pak. Bisa Maka dihitung. tadi ada Permen 7, Pak, kerugiannya tadi. Iya. Yang oleh di teman-teman. Ya terjadi kerusakan tanah. Betul. Kemudian dihitung. Betul. Apakah ada hitung-hitungannya? Ya, itu disampaikan Bapak. Oh, bukan ahli, tetapi Iya, ahli iya. lain. Berdua kami itu. Oh, berdua. Iya, kami dari itu. Bisa dihitung. Bisa, Pak. Bisa dihitung. Iya, itu yang mulia tadi yang disampaikan. Oke. Kalau bisa dihitung berapa kerugiannya kan gitu. Ya, tadi yang mulia disampaikan tadi. Oh, sudah 70 triliun itu. Oh, sudah sampai Iya, tadi ya. iya. Tadi berapa? 73 triliun. Itu. Iya, betul. Itu 73 triliun itu perekonomian negara apa keuangan negara? Perekonomian negara sebenarnya kerugian akibat terjadi kerusakan lingkungannya. Begitu. Ya, jadi kalau untuk penghitungan itu harus terbukti dulu kerusakannya. Nah, kerusakan ini misalnya di kebun sebelah itu ada izinnya. Kenapa itu nggak dihitung? Karena dia harus ada AMDAL. Maka kerusakan yang terjadi itu diaturlah di AMDAL itu. Ini tidak ada amdalnya. Tidak ada, Pak. Enggak ada amdal Dari berarti. kawasan hutan Pak, gimana? Ya itu. Jangan kita aja dulu kan. Apa namanya itu harus ada dasarnya. Kalau terjadi kerusakan secara kasat mata, Iya. jadi kerusakan. Iya, termasuk yang ini kan ada izinnya, Pak. Jadi kan dikatakan kerusakan diperbolehkan. Gimana? Kerusakan yang diperbolehkan, diizinkan nanti. Diizinkan oleh undang-undang. Kerusakan itu diizinkan oleh undang-undang. Iya, ada dua. Kalau persyaratannya lengkap, maka tetap terjadi kerusakan, tapi kerusakan itu diizinkan oleh undang-undang. Diizinkan oleh undang. Ya, ada yang tidak lengkap tadi, maka kerusakan itu terjadi akibat kesalahan dia pengelola itu. Mengelola itu. Iya. Tetapi sejak dari awal memang perizinannya tidak lengkap, secara Pasti otomatis terjadi kerusakan. Iya. Itu ya. Iya. Oke lah. Ya itu aja saya pastikan. Silakan lagi. Pokok keahlian saudara ya ahli bagaimana? Baik, terima kasih. Keahlian saya ada di corporate governance atau tata kelola korporasi. Penelitian saya melihat bagaimana tata kelola dari sebuah institusi itu bisa membangun dan mendorong kinerja perusahaan jauh lebih baik. Oke. Nah, kemudian untuk perkara ini kan ahli diminta oleh penyidik kemudian tergabung juga dalam grup perhitungan kerugian perekonomian negara. Nah, untuk khusus dalam case ini yang ahli lakukan dalam bidang keahliannya itu spesifik atau dalam bentuk apa? Baik. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kaitan antara tata kelola dengan kecurangan
adalah laporan dari Asosiasi Profesi untuk Pemeriksa Kecurangan yang melakukan penelitian di 133 negara, dan ini laporan terbaru. ACFI ini sudah melakukan survei selama 16 tahun, dan fokus dari hasil yang disampaikan oleh ACFI ini bahwa kerugian terbesar dari kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan itu terjadi karena mereka melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Nah, sehingga ketika terjadi kecurangan-kecurangan semacam ini, maka yang harus dilihat pertama kali adalah bagaimana tata kelola yang ada di dalamnya. Karena berdasarkan hasil penelitian bahwa tata kelola ini menjadi salah satu penentu untuk salah satunya adalah pencegahan terjadinya fraud, dan berbagai penelitian telah mendokumentasi hal ini, sehingga peran penting dari tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan adalah memastikan bahwa operasional perusahaan itu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, memenuhi ketentuan yang ada, mencapai tujuan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang lain. Nah, jadi disinilah peran dari kalau kita sebut tata kelola, itu ada organ-organ di dalam organisasi, di dalam institusi, sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa ada organ pengawasan, kemudian dalam hal ini adalah direksi, komisaris, kemudian ada organ pengelolaan, dalam hal ini adalah direksi, dan juga ada organ kepemilikan, dalam hal ini adalah RUPS. Nah, bagaimana semua hal ini itu saling terkait satu sama lain, bahwa peran direksi dalam komisaris itu adalah memastikan perusahaan itu berada dalam situasi yang terarahkan dan bisa dikendalikan. Nah, itu yang menjadikan saya diminta oleh penyidik dan juga tim untuk melihat bagaimana tata kelola yang terjadi di 5 perusahaan ini. Nah, dari laporan keuangan yang dikirimkan atau yang disajikan oleh penyidik tahun 2012 sampai 2020 yang sudah teraudit, maka kami mencoba untuk menganalisis bagaimana posisi dari komisaris, kemudian direksi, dan juga struktur yang lain dari 5 perusahaan ini. Nah, mungkin saya sudah mencantumkannya di BAP, ada di file Excel untuk bisa dibandingkan di sana. Nah, jadi hasil analisis kami lakukan, ada beberapa catatan, yaitu yang pertama tentang tata kelola itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa tata kelola itu seharusnya itu dicantumkan atau dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, namun di dalam laporan yang kami dapatkan, sama sekali kami tidak mendapatkan informasi bagaimana tata kelola di masing-masing perusahaan ini. Nah, artinya bahwa kami bisa menyampaikan atau menyimpulkan bahwa sebenarnya di Duta Palma ini tidak memiliki pedoman tata kelola yang seharusnya ada sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk organ-organ pengawasan dan juga organ pengelolaan itu, kalau kita lihat dan kita bandingkan secara cermat, bahwa nama-nama komisaris dan direksi itu seringkali, bukan seringkali, tapi tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun gitu, dan nama-nama itu hanya berputar-putar saja. Bahkan ada satu nama yang kemudian menempati beberapa posisi di berbagai perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa melakukan pengendalian dan juga pengawasan
berbeda. Nah, seperti itu yang kami lihat. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa di PT Palma 1 dan PT Sumberida Subur itu hanya punya direksi 1 dan komisaris saja. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana mekanisme kerja mereka sebagai direksi dan komisaris. Nah, dalam aturan memang tidak ada berapa jumlah komisaris, tetapi dalam prakteknya bahwa komisaris sebagai pengawas ini diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara optimal, dan dalam prakteknya komisaris itu akan membentuk komite-komite yang akan membantu dalam melakukan pengawasan. Salah satunya adalah komite audit yang memastikan pengendalian internal. Nah, kemudian kami juga tidak melihat bagaimana pemilihan komisaris dan direksi itu yang seharusnya sesuai dengan undang-undang itu melakukan atau dipilih melalui RUPS. Nah, kami menemukan satu data yang kebetulan didapatkan dari penyidik juga, bahwa untuk pengajuan nama-nama direksi ini hanya didasarkan pada pengajuan internal oleh Departemen Legal kepada Bapak Surya Darmadi. Nah, kemudian hal kedua yang kami amati adalah bahwa pengendalian internal di perusahaan ini juga sangat lemah gitu ya, karena tidak ditemukan misalnya struktur organisasi, job description, kemudian berita acara, mekanisme pengawasan, dan juga tidak ada komite audit seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bahwa di sini akhirnya jadi pertanyaan, bagaimana seorang auditor walaupun dia memberikan opini bahwa laporan yang disajikan itu wajar tanpa pengecualian, itu bisa memberikan opini seperti ini, karena jelas-jelas dalam standar untuk pemeriksaan atau audit itu mewajibkan audit itu memiliki keyakinan yang memadai bahwa pengendalian internal itu dilakukan di dalam perusahaan. Nah, itu yang menjadi catatan kami mengenai kantor audit ini. Nah, kemudian mungkin hal terakhir yang kami sampaikan bahwa dalam analisis penggunaan jasa kantor akuntan publik, kami juga melihat bahwa ada tren atau ada perilaku di mana perusahaan ini yang sama itu menggunakan kantor auditor yang sama selama beberapa tahun. Nah, kemudian berganti dengan auditor yang lain, lalu beralih lagi atau kembali ke audit yang lama. Nah, ini secara standar itu juga akan mengurangi independensi, sehingga opininya juga perlu dipertanyakan. Nah, kemudian ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya tambahkan di sini, bahwa ada satu waktu ya di mana di PT Panca Agro Lestari itu tahun 2012 itu diaudit oleh Purwantono, Suherman, dan Surya. Nah, auditor ini mendapatkan denda dari pemerintah US karena mereka melakukan memberikan opini tanpa didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Nah, jadi ada hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan perlu diindikasikan bahwa kalau tata kelola yang dilakukan perusahaan ini jelek atau tidak memadai, maka kecurangan-kecurangan yang terjadi di laporan keuangan itu akan sangat besar kemungkinannya terjadi, dan analisis untuk anomali nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Dian. Terima kasih. Oke, Ali. Nah, tadi dari penyampaian Ali tadi bahwa kesimpulannya kan intinya apakah ini tata kelola yang ada dalam 5 perusahaan ini memenuhi dari tata kelola yang good governance tersebut atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Nah, kemudian untuk posisi dari terdakwa sendiri dalam tata kelola good
korporat ini posisinya bagaimana? Karena kan dilihat dari tadi bahwa ada penempatan komisaris, direktur, dan merupakan orang-orang yang itu perputaran dari pegawainya. Nah, bagaimana posisi dari terdakwa sendiri pada saat ahli melihat hal tersebut? Kami hanya berdasarkan data dari laporan keuangan, jadi terdakwa di sini hanya diberikan sebagai pemegang saham. Hanya sebagai pemegang saham, tetapi tidak melihat bagaimana apakah dia mengendali semuanya atau bagaimana? Tidak muncul di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian untuk membentuk nilai kerugian perekonomian negara yang Ali kan masuk dalam bagian tim Prof. Limaman tadi kan. Nah, apa Ali kan menilai ini, kemudian Ali sendiri apa yang Ali hitung dan nilai selain dari bagaimana tata kelolanya? Baik, saya tidak secara spesifik menghitung apa yang menjadi kerugian, tapi saya bersama-sama dengan kerugian. Oh, bersama dengan kerugian. Jadi yang kemudian untuk masalah perhitungannya dan apa yang dihitung tersebut. Iya, betul. Oke, terima kasih. Izin yang mulia, kami lanjut. Pak, Siap. sebelumnya saya tutup mati dulu baru tidak kemana-mana. Bu, ahli ya. Saudara kan ahli di bidang tata kelola. Betul, ya. Betul. Betul ya, Buya. Kalau ahli di bidang tata kelola, ada yang dilanggar tata kelola di sini. Dari studi yang sudah lakukan, dari penelitian yang sudah lakukan terhadap grup Palma Group, ada. Kalau secara undang-undang itu kan prinsip yang diatur dan bahwa dari aturan-aturan yang ada itu prinsip-prinsip ini yang tidak dipenuhi. Apa? Yang prinsip-prinsipnya tidak dipenuhi. Prinsip-prinsipnya tidak dipenuhi. Apa? Izinnya tidak diterbitkan secara prosedural, itu maksudnya? Jadi prinsip dalam tata kelola itu yang pertama adalah transparan, kemudian yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adalah responsibilitas, yang keempat adalah independen, dan yang kelima adalah fairness atau adil ya. Nah, salah satu dari aspek tersebut itu menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap aturan. Nah, itu. Kalau kita bicara di pengadilan ya peraturan yang kita kalau teori-teorinya itu iya, itu benar. Landasan teorinya iya. Tapi kita landasan teori itu harus juga ada dasar hukumnya. Jadi yang lebih menarik tadi yang harus sampaikan bahwasanya tidak taat kepada aturan. Betul ya. Begitu ya. Dengan tidak taat kepada aturan maka terjadilah kerusakan. Kami gitu jadinya. Ke tata kelola, di mana tata kelolanya ini tidak berfungsi sebagai Tata kelola tidak berfungsi sebagaimana sehingga untuk mencegah terjadinya kecurangan atau terjadinya pelanggaran itu tidak bisa dihindarkan karena tidak ada mekanisme itu tadi, tidak ada pengawas dalam hal ini komisaris yang bisa memberikan arahan kepada direksi. sebetulnya putar-putarnya kemana-mana, tapi aturan yang dilanggar ya jelas tidak berjalan dengan baik. Iya kan? Ya sebetulnya ya kan. Tapi dari teori kalau kita dilihat dari sudut teoritisnya banyak yang dilanggar. Tapi yang lebih penting di sini tidak taat kepada aturan yang ada. Begitu ya? Iya. Nah, itu intinya. Dari hal tersebut, apakah dari tata kelola tadi bisa ditentukan kerugiannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kalau dari tata kelola kami harus melakukan analisis lebih lanjut. Lebih lanjut. Apakah ahli melakukan analisis lebih lanjut? Tidak yang mulia. Tidak. Berhenti sampai di situ. Berarti sampai di situ. Siapa yang melakukan analisis lebih lanjut sehingga bisa ditentukan? Bu Dian Rahajeng. Ya. Bu Dian Rahajeng. Wait, ada ahli lagi? Ya. Oh ya. Tapi ibu memastikan, ahli memastikan ini ada ketidaktaatan kepada
aturan yang Betul. betul ya. Termasuk ini ada di sini ada penjelasan juga tidak taat membayar apa tadi, pajak segala macam, ada di situ. Itu kan tidak taat membayar pajak itu juga melanggar ketentuan yang ada yang harusnya dilakukan, yang merupakan kewajiban ya. Ternyata ini tidak dilakukan. Itu berarti tidak taat kepada aturan. Gitu ya, Bu? Iya, yang mulia. Itu ada intinya kalau beliau ini. Sekarang perhitungannya yang penting. Beliau itu alias adalah Izin majelis selanjutnya Bu Dr. Diandra Hajeng untuk menjelaskan mengenai anomali tata kelola tadi yang juga timnya dari Pak Dr. Bapak. Dipersilakan Bu. Terima kasih Bapak Penuntut Umum, terima kasih yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya sebagai ahli tata kelola korporasi dan audit forensik, saat kami mendekati sebuah kasus, kami akan memahamkan diri dulu dengan industri yang mulia, sehingga dari awal kami melihat keterlibatan siapa saja. Kami mohon Saudara Penuntut mungkin kami, terima kasih. Kami memahamkan diri dulu terkait industri di dalam Duta Palma Group. Yang mulia di sini melihat ada skema ya bahwa Duta Palma Group itu tidak hanya berhenti pada 5 perusahaan saja, tapi di sini kami hanya membatasi 5 perusahaan saja. Maksud dari kami menyampaikan ini adalah kami melihat sebuah gambaran besar apa yang terjadi, karena di akhir kami bisa menghitung, kami melihat adanya banyak anomali, indikasi keterkaitan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, yang mana pada kasus ini terbatas pada 5 perusahaan saja. Kami melihat adanya potensi keterlibatan anak perusahaan lainnya, ya, sebagai SPV, Special Purpose Vehicle, yang ini dapat menjadi kendaraan untuk melakukan tindakan kecurangan yang di sini tergolong menjadi manipulasi laporan keuangan. Nah, setelah kami memahami industri dan membatasi pada 5 entitas, kami mencoba memahamkan dengan kerangka metode 5W2H atau mungkin minimal 4W1H. Apa itu? Ini adalah memahamkan kasus what, ya, who, yaitu pihak-pihak yang terkait yang mungkin yang melihat akan tidak terbatas pada Surya Darmadi saja, tidak terbatas pada Raja Tansir Rahman saja, dan sebagaimana disampaikan ahli kemudian tadi ada potensi keterlibatan yang lain, yaitu akuntan publik. Karena bila saya menjadi akuntannya, jadi auditornya, laporan keuangan yang anomali sebenarnya saya sampaikan itu seharusnya tidak bisa, tidak kemudian disebut sebagai wajar. Lalu dari kami memahamkan pada what, who, where, and how, di sini terutama pada how mungkin melihat adanya aliran ini pada slide yang keempat. Di sini terdapat adanya aliran dana ke luar negeri dalam bentuk aset yang di sini kami definisikan aset merupakan aset dan harta kekayaan, termasuk penyertaan saham, pendirian perusahaan di luar negeri, ya, termasuk bagian dividen, penyertaan modal, ya, dan di sini kami melihat adanya ketakwajaran. Ya. Jadi dalam metode audit forensik yang kami lihat adalah anomali, ketakbiasaan. Jadi melihat pola ketidakbiasaan yang kita peroleh dari potensi kecurangan. Misalnya adalah kecurangan laporan keuangan yang kami lengkapi juga tidak hanya dari data keuangan tapi juga data non keuangan. Nah, kami juga melihat adanya mekanisme adanya ketakwajaran besaran kewajiban, ya. Dan kami akan menunjukkan skema yang kami bisa temukan pada laporan keuangan yang di situ melihat adanya overstated liabilities. Jadi adanya biasanya kalau kami mengawasi laporan keuangan sebagaimana disampaikan oleh
ada karakteristik dari aset. Aset biasanya overstated, lebih besarkan, gitu ya, dan kewajiban understated. Kok ini malah kewajiban overstated? Berarti ada indikasi yang kami harus tidak lanjuti lebih lanjut yang mulia. Nah, lalu kita melihat ada potensi adanya skema, transfer pricing antara perusahaan karena adanya perusahaan atau entitas di luar negeri yang itu nyata ada hanya nilainya saat kami melakukan BAP saat itu nilainya belum kita peroleh, belum kita berhasil dihitung, tapi ada dan nyata. Lalu untuk kami melanjutkan untuk tindak pidana pencucian uang, kemudian saya bukan ahli pidana di sini, tapi saya menggunakan skema. Saya mengikuti pola yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana di situ adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan meliputi hasil tindak pidana yaitu harta kekayaan. Jadi kami menelusur seluruh aset dan harta kekayaan, dan hitungan yang ada di sini masih mengikuti perkembangan proses persidangan yang mulia. Nah, secara ringkas sebelum kami meluncur ke hitungan, kami mengenalkan mekanisme ini pola yang kami ikuti. Nah, saya sebagai author project, pola yang kami ikuti pada siklus pencucian uang ada tiga skema yang pasti akan muncul. Yang pertama adalah placement, kedua layering, yang ketiga integration. Ini kami ambil dari sumber United Nations Office on Drugs and Crime. Jadi memang ini adalah regulasi internasional, organisasi internasional yang merujuk sebagaimana tadi ahli guru menyampaikan, ada juga XCFT. Ini memang sudah menjadi konsensus kesepakatan internasional. Spesifik tiga proses tersebut yang mulia, secara ringkas saya acu mungkin dari tahun 2006. Placement itu bagaimana seseorang melakukan penempatan atas hasil tindak pidana, ya, entah itu dalam bentuk tabungan, deposito, ya, atau mungkin dalam bentuk konversi dari uang tunai menjadi dalam bentuk aset dan harta kekayaan yang lainnya, ya, di dalam bentuk entitas. Ya. Lalu untuk layering, jadi dana itu untuk menyembunyikan, layering yang mulia, jadi menutupi. Jadi praktek ini bisa saja mengirimkan uang ke lembaga keuangan di negara lain. Yang mulia, saya juga akan menggarisbawahi bahwa betul-betul aset dan kekayaan ini tidak hanya terbatas di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri, Singapura, Australia, hingga British Virgin Island. Itu sebatas dokumen saat kami menghitung dan mengikuti perkembangan persidangan bisa dimungkinkan dan akan jauh lebih besar dari nilai konservatif minimum yang kami sajikan. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah integration, bagaimana kembali uang tersebut menjadi keuntungan, menjadi seolah-olah legal, mengembalikan lagi ke dalam sistem perekonomian, sistem keuangan, sehingga keuntungan ilegal tersebut dimasukkan kembali ke rekening dana dalam aktivitas menjadikan seolah-olah itu legal. Dan perlu kami garis bawahi di sini yang mulia bahwa bisa saja praktek ini dilakukan, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bisa dilakukan atas nama orang lain, karena di dalam analisis kejahatan korporasi, penerapan skema PPP terhadap korporasi ini bisa saja tidak hanya kesalahan pada pelaku, ya, yang menjadi pelaku aktif. Mungkin di slide 9 kami sampaikan metode yang kami lakukan dalam evaluasi penerapan skema PPP kode korporasi, kita menggunakan follow the money, jadi merupakan harta kekayaan dan aset tidak hanya pelaku
pasif, tidak hanya pelaku aktif, tapi juga pelaku pasif. Pelaku aktif pasti akan melibatkan pihak lain dalam melancarkan aksinya, dan pelaku aktif tersebut akan melibatkan pihak di luar dia sendiri, bisa keluarga inti maupun anggota entitas lainnya untuk menjadi bagian dalam skema TPPU ini yang mulia. Nah, untuk menghitung sebenarnya pada dasarnya kami kalau untuk mendekati bahwa itu tindakan fraud atau tidak, tentu saja kami melihat adanya niatan. Niat atau dari yang membedakan antara fraud dan error yang mulia itu adalah niat. Tahu dari mana kita ada niat? Adanya pola, ya, pola anomali. Jadi tidak hanya melihat yang tak biasa, melihat yang biasa, tapi tidak hanya melihat ketidakwajaran, tapi melihat kewajaran yang tak biasa. Jadi kami mencari anomali yang biasanya anomali tersebut dikelompokkan dalam 6 hal. Anomali akuntansi yang menjadi fokus perhitungan kita, anomali analitis, kelemahan pengendalian internal sudah disampaikan oleh Dr. Puri Handayani, dan 3 anomali yang lainnya yang tidak kami bahas secara spesifik karena bukan menjadi keahlian kami untuk mengetahui apakah ada perilaku yang tidak biasa ya dalam seorang, tapi kami akan berdasarkan merujuk pada fakta yang terkait tindakan anomali ini, termasuk pola hidup yang berlebihan dan mungkin tindakan komplain yang kami dasarkan dari BAP saksi. Jadi kami mengevaluasi seluruh informasi finansial dan non finansial yang kami peroleh dari penyidik untuk kami hitung, dan untuk melihat analisis anomali akuntansinya. Di sini sebagaimana kami sampaikan, kalau melihat anomali analitis yang mulia, laporan keuangan kita pastikan itu apakah diaudit atau tidak. Nah, yang kami peroleh di sini adalah laporan keuangan auditan yang masih kita melakukan analisis vertikal dan horizontal, ya. Dan sebenarnya anomali akuntansi dan anomali analitis ini sangat berkaitan. Kami melihat apa yang tak biasa dari aset pasti ada indikasi biasanya overstated, ya, sehingga biasanya menunjukkan power bahwa ini perusahaan stabil dan sebagainya. Liability understated, tapi yang terjadi yang mulia adanya peningkatan tak wajar. Contoh anomali misalnya pada pos kas yang dari oleh Primawan sebenarnya sudah disajikan. Di situ ada juga dari laporan keuangan yang sudah auditan pun informasinya ada beberapa yang kosong, sehingga ya itu data yang kami peroleh sebenarnya yang bisa kami hitung. Sehingga pada pos sedang setara kas ya ada yang fluktuasi yang turun, bagaimana tadi menguatkan apa yang disampaikan Primawan, yaitu itulah anomali yang kita temukan khusus di kas. Ya, dan pada saat kami merangkum seluruh laporan dari seluruh entitas di 5 ini, kita melihat anomalinya. Lalu yang mulia untuk yang menarik di sini adalah ketakwajaran untuk kewajiban ya liabilitas. Sehingga di sini kalau kewajiban itu biasanya tendensinya adalah understated, namun malah sebaliknya yang diberikan adalah overstated. Indikasi kalau adanya kewajiban yang dilebihkan biasanya ini terkait adanya penghindaran pajak, ya adanya tax evasion. Kami cross check antara anak perusahaan dan terjadi memang adanya utang pajak ya, yang bisa ditemukan di beberapa perusahaan. Lalu ada transfer pricing yang sebenarnya dari praktek akuntansi dan industri. Transfer pricing ini digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan, tapi dapat juga menjadi bagian atau alternatif penyelewengan pajak. Oke, beralih dulu. Yang mulia. Ya, saya beralih dulu ya. Oke, saudara ahli di bidang. Saya tata kelola korporasi dan audit forensik yang mulia. Apa? Tata kelola korporasi dan audit forensik. Tata kelola korporasi. Betul. Gabungan dari beberapa perusahaan. Ya. Betul. Gitu ya. Saudara memang ahli diminta oleh penyidik Kejaksaan Agung Betul. untuk memberikan pendapat atau keterangan
Ya. Betul yang mulia. Oke. Itu semua dokumen bahan-bahannya dari mana? Penyidik yang mulia. Dari penyidik. Kemudian saudara olah dilakukan analisis. Yes, betul yang Betul. mulia. Oke. Mulai dari regulasinya, ya mulai dari aturan-aturannya, ya toh. Aturannya maksudnya begini. Sebelum saudara melakukan analisis, apakah di sini PT Palma Group, ya, Palma ini kan ada grupnya. Nah, berapa PT? Saya sebutkan di sini PT Bandung Bening Utama (PBU), kemudian PT Kencana Amal Tani, kemudian PT Palma 1, PT Siderida Subur, PT Panca Agro Lestari. 5 itu yang saudara lakukan. Betul. Analisisnya. Betul. Ya, gitu. Dari sisi apa? Dari sisi ketentuan undang-undang. Apakah saudara punya kewenangan, punya legal standing untuk melakukan pengkajian? Yang mulia, saya bukan ahli di bidang hukum. Iya, Betul. tetapi di dalam laporan saudara, apakah itu juga disinggung masalah ketentuan perundang-undangan? Ada. Ada yang mulia. Itu semua saudara bahannya dari penyidik. Betul. Seperti diuraikan di sini bahwasanya PT 5 PT ini belum ada yang sudah mendapat izin lokasi, ada yang izin usaha perkebunan, kemudian ada HGU. Kan begitu. Ada yang saudara uraikan di sini di dalam laporannya. Di dalam BHP saya. Ya, PT Duta Palma Group, PT memperoleh izin lokasi di kawasan hutan milik negara, namun belum memiliki HGU. HGU PT tidak memiliki izin pelepasan hutan dari Kementerian KLH. Betul. Ini semuanya dari penyidik yang saudara dapatkan. Betul. Betul. Betul ya. Ya. Kemudian saudara juga melakukan analisis yang ada kaitannya dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Betul yang mulia. Ya, yang Undang-Undang 8 tahun 2010. Ya. Oke. Itu bagaimana caranya saudara melakukan analisis? Ya, bagaimana caranya? Yang mulia, di dalam kami menggunakan pola di dalam undang-undang TPPU bahwa ada 3 layer yang aktivitasnya aktivitas jenis transaksi dan skema kami coba cari di dalam data keuangan dan non keuangan. Data keuangan, dan data keuangan perusahaan itu, betul, ya. transaksi yang dia lakukan. Betul yang mulia. Ya. Itu didapat dari mana? Penyidik yang mulia. Oh, dari penyidik. Kemudian saudara apakah melakukan ini kan ada kaitannya dengan transaksi dan aliran dana ke luar negeri? Ya toh? Betul yang mulia. Apakah saudara juga melakukan analisis, melakukan terjun ke mana? Maksudnya pokoknya ke Singapura, ke mana saja lah. Tidak yang mulia, tapi Tidak. kami melihat dari data non keuangan yang juga diperoleh dari penyidik adanya aliran dana, adanya skema, ada yang kepemilikan modal dari dokumen notaris, dari dokumen penyertaan setoran Itu dividen. dengan melihat dokumen-dokumen yang ada. Betul yang mulia. Begitu aja. Kami mohon izin yang mulia, jadi kami mengkonfirmasi kesinambungan antar data, jadi memastikan Keakuratan data itu bagaimana caranya? Ya, yang mulia mohon izin untuk kami akan mengevaluasi laporan keuangan. Kami mendapatkan data dari penyidik dan data tersebut kami olah. Kemudian kami melihat adanya tren anomali tersebut yang mulia, dan kami sendiri menjadikan pertanyaan bahwa laporan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rimawan, laporan keuangan yang disajikan yang kami peroleh dari penyidik diambil dari perusahaan tersebut sepertinya tidak wajar. Tapi laporan keuangan ini sudah teraudit, disajikan ke kami, ini sudah teraudit, sudah mohon apakah sudah ada keterangan dari KAP bahwa laporan ini
sesungguhnya. Karena kami melihat tidak anomali, plus ditambah dengan yang disampaikan oleh Dr. Budi, seharusnya yang mulia kalau untuk KAP melakukan auditan, melakukan audit laporan keuangan, pastinya akan memiliki pengendalian internal, sehingga saat saja pengendalian tidak baik, dia akan menolak perikatan. Tapi yang terjadi yang mulia, dia tetap mengeluarkan opini wajar atas laporan keuangan ini. Jadi ini data yang kami peroleh, data ini yang kami sajikan, dan ini pun kami pertanyakan karena adanya anomali yang kami temukan, sehingga kami melihat adanya transaksi yang mengikuti pola TPPU dengan mengikuti pola TPPU yang besar undang-undang tadi yang melihat pada laporan keuangan, sehingga adanya aliran misalnya yang mulia utang dividen antar anak perusahaan, ya, yang itu tidak wajar. Plus juga saat kami melihat dokumen non keuangan adanya transaksi pembayaran dividen yang diperintahkan oleh Surya Darmadi kepada bagian-bagian anak perusahaan. Menurut kami ini tidak wajar, ditambahkan juga. Jadi analisa demikian itu apakah saudara lakukan sendiri atau ada timnya? Saya berdua dengan Berdua saja. Berapa lama melakukan analisis? Berapa lama dilakukan analisis? Yang mulia mohon izin, kami diminta untuk membantu dari kejaksaan. Surat tugas kami dari 28 Juli yang mulia. 28 Juli sampai? Nah, sebenarnya tidak. Di sini surat tugas kami adalah sebagaimana surat tugas tidak ada batas etiknya karena pas secukupnya. Tapi dikuatkan lagi yang mulia dengan permohonan surat tugas berikutnya yang bertanggal 24 Agustus hingga untuk 24 Agustus 2022 untuk kembali melakukan analisis, ya, hingga memberikan keterangan ahli atas kasus ini yang mulia, sehingga cukup. Ya, sehingga begini, jadi pada laporan akhir yang lebih menentukan ini apakah benar terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ada angka-angkanya. Betul yang mulia. Ada angka-angkanya. Jadi betul. Ini bukan data yang ecek-ecek. Betul Ini yang mulia. udah apa namanya? Udah pendapat dari ahli, udah melalui analisis. Betul. Jadi analisis itu jangan hanya mengikuti keinginan dari penyidik, memang berdasarkan keinginan. Betul. Ya. Ada metode yang kami gunakan. Karena melahirkan angka-angka yang sedemikian rupa, signifikan sampai triliunan itu. Betul yang mulia. Kerugian negaranya berapa kalau gitu? Kalau di tayangan, ya, kami melihat adanya skema TPPU. Di sini kalau dari skema TPPU yang ada, dari adanya aliran dari utang dividen, pembayaran dividen, ya, hingga pengembalian dana utang piutang, itu sebenarnya kami melihat tidak wajar antara nilai dibandingkan dengan laporan keuangan dan total untuk transaksi dan skema yang mengikuti pola TPPU adalah 20.909.100.807.312 Kalau kita bicara masalah TPP, ya. ya, kan ada transaksi yang disamarkan, ada yang hasil dari tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan atau diterima berasal yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, dari hasil kejahatan, tindak pidana apa saja, apakah itu korupsi, apakah itu narkotika dan segala macam, hasil dari kejahatan. Dan ini sudah menunjukkan angka 20 triliun. Nah, ini data ini saudara bisa bertanggungjawab. Bisa yang mulia. Bisa dari data-data dari dokumen yang diberikan oleh penyidik. Betul yang mulia. Apakah dilakukan cross check ke yang bersangkutan? Kalau data dari penyidik, kami melihat tidak hanya data angka saja, kami memproses seluruh data non finansial
yang lain. Ya, jadi seluruh dokumen kami ada gigaan dokumen yang mulia, file yang kami cek, dan itu menunjukkan angka yang ini menurut teman kami yang mulia ini konservatif. Karena apa? Ini data saat kami diambil BAP per 24 Agustus. Karena dan kami lihat perkembangan sidang termasuk juga dari total kami memberikan bintang situ yang mulia bahwa belum ada tambahan sitaan ya, dan ini nilai ini hanya nilai estimasi ini per tanggal 15 Agustus 2022. Saya yakin hingga perkembangan sidang saat ini ada tambahan sitaan aset dan kekayaan. Nah yang dulu, nah sekarang yakin ada tambahan ya, apakah tambahan itu sudah dilakukan analisis lagi? Belum kan, karena ini yang sudah lakukan. Ya, berapa nilainya? 20 triliun itu? Untuk skema TPPU yang mulia, untuk kerugian akuntansinya ada tambahan 1,1 sekian triliun, sehingga total dengan kerugian skema TPPU ya dengan pendekatan audit forensik adalah 21 sekian triliun.